Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Kali ini kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Dan juga nanti ada percepatan. Apa itu kelajuan, kecepatan, dan percepatan? Mari kita ikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Yang pertama yaitu kelajuan. Apa sih itu kelajuan? Jadi beda antara kelajuan, kecepatan, dan percepatan itu tiga hal yang berbeda. Yang pertama ada namanya kelajuan. Nah, adalah cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh, itu namanya kelajuan. Nah, kelajuan ini adalah besaran skalar. Nah, kemarin kita membahas tentang besaran faktor dan besaran skalar. Nah, kelajuan itu besaran skalar. Besaran skalar itu masih ingat? Nah, adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Itu namanya besaran skalar. Nah, kembali lagi tentang kelajuan. Nah, tadi cepat lambatnya jarak. Nah, berarti disimbolkan dengan huruf V. Nah, cepat lambatnya jarak suatu benda. Nah, jarak itu kan simbolnya S. Nah, terhadap waktu yang ditempuh. Berarti per T. Berarti kelajuan itu rumusnya V sama dengan S per T. Nah, dengan V kelajuan meter per sekon, S itu jarak tempuh, meter, T itu waktu tempuh. Satuannya sekon atau detik. Nah, itu tentang kelajuan. Selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap waktu tempuh. Nah, itu kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Itu namanya besaran vektor. Nah, kecepatan ini termasuk besaran vektor. Nah, kecepatan itu rumusnya V, karena besaran vektor itu ditanda di atasnya ada anak sama dengan delta S per T. Nah, delta S itu perubahan posisi. Nah, perubahan posisi itu adalah namanya perpindahan. Nah, kalau tadi kelajuan jarak, kalau kecepatan perpindahan. Kita sudah mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Apa bedanya? Nah, dengan V itu kecepatan, salah nulis, delta S itu perpindahan, T itu waktu tempuh, satuannya sekon atau detik. Nah, itu tentang kecepatan. Terus selanjutnya yaitu contoh soal tentang kelajuan dan kecepatan. Tiara berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tiara. Nah, mari kita hitung sama-sama. Nah, maka kita harus mencari jarak yang ditempuh dulu. Nah, jarak yang ditempuh Tiara berarti misalkan di situ berarti AB plus BC akan berjalan sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik, berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter. Nah, berarti 20 ditambah 10 itu jadi hasilnya 30 meter. Itu jarak yang ditempuh Tiara. Nah, terus selanjutnya perpindahan ya yang dilakukan Tiara. Nah, kalau perpindahan berarti dikurangi. Jadi 20 dikurangi 10, maka hasilnya 10 meter. Nah, jaraknya 30 meter, perpindahannya 10 meter. Nah, maka kalau kita hitung kelajuannya, jadi rumusnya V sama dengan S per T. Jadi 30 meter per 25 plus 15. Itu hasilnya 0,75 detik. Nah, kalau kelajuan itu memakainya yang
jarak. Nah, kalau kecepatan makanya yang perpindahan. Nah, terus kecepatannya delta S per T. Nah, tadi kecepatannya sudah dihitung 10 per waktunya 25 plus 15, hasilnya 0,25 detik. Nah, itu contoh soal tentang kelajuan dan kecepatan. Setelah tadi ada kelajuan dan kecepatan, nah sekarang ada namanya percepatan. Jadi ada kelajuan, ada kecepatan, terus ada percepatan. Apa itu percepatan? Perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Itu namanya percepatan. Nah, perubahan kecepatan. Nah, berarti rumusnya percepatan itu simbolnya huruf A, diambil dari bahasa Inggrisnya ya, akselerasi. Nah, A sama dengan perubahan kecepatan, berarti delta V terhadap selang waktu, berarti per T. Berarti A sama dengan delta V per T. Nah, dengan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, delta V itu perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. T itu waktu, satuannya detik atau sekon. Nah, itu tentang percepatan. Nah, sekarang contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan rata-rata yang dimiliki oleh mobil tersebut? Jadi yang namanya mobil ketika berjalan, kecepatannya dari awal, itu kan kalau setiap melaju tambah cepat, tambah cepat. Oh, sebaliknya. Misalnya dari cepat, tambah lambat, tambah lambat. Nah, mari kita bacakan sama-sama. Nah, dengan tadi kecepatan awal berarti V1. V1-nya tadi 2 meter per sekon. Terus kecepatannya setelah melaju bertambah. Nah, setelah melaju 10 sekon berarti waktunya T2-nya 10 sekon. Nah, awalnya berarti kan T1-nya 0 sekon. Nah, kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Nah, berapakah kecepatan rata-rata yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, maka yang ditanyakan A. Berarti A sama dengan tadi rumusnya delta V per delta T. Berarti V2 min V1, T2 min T1. Jadi 4 min 2 per 10 min 0 sama dengan 2 per 10 atau 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu contoh soal tentang percepatan. Nah, sampai di sini, sampai sekian dulu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.